Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa ya? Saya Bu Siti Anissa, biasanya di sini dipanggil Bu Anis. Bu Ais ya. Oh, Ibu di sini berarti selaku Ya, sini saya termasuk sebagai pengurus di ketakmiran. ketakmiran. Ini disekat divisinya banyak sekali. Saya diantaranya masuk di manajemen masjid, tapi juga mengurusi di pemberdayaan perempuan dan jamaah masjid. Oh, iya, Masya Allah. Berarti Ibu juga aktif juga ya Bu di masjid ya? Alhamdulillah. Nah, Masya kalau Allah. enggak ada acara hampir setiap hari itu 5 kali berjamaah ya kita Iya. usahakan. Masya Allah. Sehat berarti ya Bu, wajib sehat ya. Alhamdulillah. Tipsnya apa Bu ini? Supaya Tipsnya sehat ya, setiap hari. belajar beristiqomah. Insya Allah. Karena kita sebagai pengurus dan sebagai penerus dari ini, termasuk salah satu masjid ini dulu perintisnya adalah ayah saya, Bapak Amin Said ya. Nah, kami harus meneruskan amal jariahnya juga. Masya Allah Ibu ya. Membesarkan Alhamdulillah berkah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kami ini rutin ibu-ibu ya menjadwalkan nyarikan ustadznya. Nanti setiap Ramadan kita kan harus mengadakan takjil selama 1 bulan Ramadan. Itu tiap sore kita menyediakan untuk takjil sebanyak 4.000 sampai 5.000 porsi piring. Oh Masya Allah. Itu dibagikan dengan cuma-cuma ya Bu ya? Ya, semua cuma-cuma. Itu dananya dari mana aja Bu? Dana hampir dari seluruh Indonesia. Seluruhnya berarti infak-infak dari dari jamaah ya? Dari jamaah donatur itu, karena kita punya program yang namanya 0 rupiah. Oh iya. Ya, 0 rupiah inilah, dengan adanya 0 rupiah itu alhamdulillah donatur semakin banyak. Masya Allah ya. Karena amanah ya kita sampaikan, mereka berharap mendapatkan pahala yang langsung mengalir. Jadi di sini sistemnya yang namanya infak sodako tidak boleh mengendap di bank, tapi langsung kita disalurkan. Dan karena penyaluran kita ini manajemennya yang paling bagus. Kalau melihat masjidnya itu tidak seberapa, tapi pengelolaannya. Berarti yang mengelola sendiri itu takmir masjid sendiri? Iya. Itulah kelebihan kita di database. Jadi masjid ini punya data komplit. Satu kampung ini penduduknya jumlahnya berapa, yang muslim berapa, non muslimnya berapa, yang du'afanya berapa, yang itu udah tercantum ya? Berapa, ini saling mengcover dan penyalurannya tepat sasaran. Jadi buat masyarakat. Di riset dulu berarti ya Bu ya? Iya, semuanya harus. Yang terutama lingkungan sendiri dulu berarti ya? Kita harus memakmurkan ya lingkungan kita sendiri, terutama jamaah masjid. Jamaah masjid ini semua terdata. Yang belum ke masjid berapa orang, yang sudah rutin berapa orang. Itu biasanya yang belum rutin ke masjid itu diapakan Ibu? Kita itu kan pembinaan langsung door to door. Gitu. Ya, dengan memberikan undangan. Jadi kita bikinkan undangan seperti undangan pengantin itu. Itu kita masukkan dari rumah-rumah, tidak hanya sekedar dimasukkan, tetapi kita langsung apa kok belum di masjid, apa ada kendalanya, kalau malu belum bisa sholat ya kita ajari dulu di rumah. Kalau belum bisa, kalau nggak punya alat perangkat untuk sholat ya kita bantu. Berarti itu pengurus banyak ya Bu ya? Pengurus ini seratusan. Kalau kita raker itu biasanya raker nggak pernah malah di masjid, tapi kita sewa hotel di pantai. Kayak gitu ya Mas. Nginap. Berarti dari pengurus itu benar-benar pure niatnya ibadahnya. Kan biasanya lah nggak ada penghasilannya nih gitu. Masalahnya kan sekarang zaman sekarang ini kan orang banyak kebutuhan, serba kepingin ada penghasilannya. Kalau misalkan nggak ada penghasilan lah, padahal ini di masjid. Tapi di masjid ini kan kita mempergunakan sekarang pemberdayaan dengan istilahnya zakat, pemberdayaan zakat itu yang kita bikin untuk zakat zakat yang saat ini. Jadi dari zakat itu kita kelola, bagaimana kita kelola menghasilkan sesuatu, kemudian hasilnya kita pakai bersama. Gitu. Kalau misalkan ada salah satu pengurus nih, ada yang
mungkin latar belakang ekonominya belum mampu atau masih kurang gitu, itu masuk daftar juga? Semua terdaftar, baik itu jamaah, pengurus, bahkan orang di luar dari kampung kita. Tapi kalau dia rajin di Masjid Jogokaryan, mereka mendapat. Jadi semua data itu ada. Jadi jamaah itu yang tidak mampu, yang doa itu mendapatkan kartu di sini, semacam kartu ATM. Nanti untuk mengambil beras itu ada ATM beras itu. Nanti setiap minggu dapat 2 kali dia ngambil. Itu khusus yang sudah jelas jamaah yang rajin ke masjid, terus memang duafa. Iya, itu hampir sejumlah 700 orang. Masya Allah banyak ya Bu ya. Iya. Itu jadi, semua orang warga, diutamakan warga, tapi dari luar juga ternyata banyak yang aktif. Yaitu kalau yang rajin memang udah. Oh begitu. Itu kita data berarti ya, sependataan ya. Iya, data. Terus untuk marbotnya sendiri yang diberdayakan itu apa khusus dari pihak masjid menggaji? Oh iya, di sini kalau untuk security, marbot, karena kita juga punya hotel di atas. Oh, ada hotel di atas? Hotel di atas ada berapa 13 kamar? Masya Allah. Ada 2 VIP dan yang lainnya kamar standar hotel biasa ya. Ada kulkas, ada lemari, ada TV. Itu tarifnya berapa Bu? 250 per malam. Murah meriah itu Mbak. Iya, betul, nggak ada itu kayaknya. Mereka datang dapat penginapan, turun kita udah sholat berjamaah. Kemudian masjid ini kan setiap itu kan Jumat ada makan gratis pagi, Jumatan ada, bahkan kalau pagi minum apa ya tersedia. Iya, jadi pelayanannya. Ya, kita pokoknya 24 jam berarti ya? 24 jam. Berarti itu ada jadwal khusus ya untuk pengurus ya? Iya, berarti benar-benar sudah terjadwal. Sudah jadwal dikelola sebagai mana mestinya ya? Semuanya sudah terkelola, termanajemen semua. Jadi sini berapa jumlah security-nya, siapa yang harus digaji, kemudian apa saja kemudian jamaah yang sekiranya dia membutuhkan. Nah ini kan terakhir ini kita sediakan motor odong-odong ya khusus penjemputan dari rumah ke rumah bagi lansia yang tidak mampu berangkat ke masjid tapi kepingin ke masjid, jadi kita antar jemput. Oh jadi fasilitasnya fasilitas bagi lansia-lansia yang ingin ke masjid ya, tapi tidak bisa jalan. Ya ada Ibu ya? Ada, ini setiap standby. Pendataan itu terdaftar ada berapa Bu untuk mengisi kita data dan dia yang meminta. Kalau dia minta nanti kita siap supir dan perlakuan khusus ya. Di sini semuanya dianggap sebagai relawan yang mau. Masya Allah, berarti memang niatnya awal ya? Iya, memang ada. Ya kita sediakan seragam. Kalau Idul Adha itu kan Ramadan itu kan butuh tenaga relawan yang jumlahnya ratusan. Betul. Berarti misinya itu Masjid Jogokaryan itu jangan sampai mengendap dan harus 0 rupiah. Itu sifatnya bulanan atau harian? Tahunan ya. Oh tahunan. Ya tahun pokoknya dalam jangka sekian uang harus habis. Setahun sekali minimal lah ya mungkin ya. Setiap tahun kan akhir Ramadan kita selalu bikin buku jurnal laporan keuangan, sekaligus bikin semacam majalah itu untuk sponsorship. Jadi ada donatur juga ya? Iya, donatur kita laporkan, hasil dari hotel kita laporkan, rugi kalau rugi berapa, kalau untung semuanya terdata dan insya Allah sih tidak rugi ya Bu ya. Mungkin kalaupun kurang dari pihak pengurus ya, mungkin Ibu yang menutup mungkin ya. Donatur, insya Allah. Donatur ya. Seperti bulan Ramadan, kita dalam 1 bulan Ramadan itu khusus untuk takjilan aja itu kebutuhan yang kita butuhkan 1,5 miliar. Oh Masya Allah, itu hanya untuk takjil saja. Untuk takjil aja di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Padahal kita sebelum Ramadan itu kadang-kadang baru lihat jumlah yang kita miliki, istilah itu baru 25 juta kadang-kadang. Tapi dalam 2 minggu ke depan itu tahu-tahu sudah tertutup. Bahkan sisa kita bagikan ke daerah-daerah misionaris. Jadi memang
memang apa ya, orang yang sudah berniat untuk bersedekah Iya. pasti akan dimudahkan Kita ya. promokan juga infak sodako itu kan dalam bentuk pamflet. Oh, Kalau ibu mau takjil porsi sekian, harga sekian, iya, mau iya. nyumbang 1 porsi, 2 porsi, pokoknya sudah ada Oke. budgetnya, sudah kita bikin pamflet, kita itu kemana-mana. Kita sediakan permudah orang berinfak ya, dengan Oke. kiris, dengan wallet, dengan ya mempermudah lah ya. ya mempermudah. Untuk para donatur supaya Iya, yang ingin iya. berdonasi ya. Iya. IT di sini kita tersedia, baik itu tenaganya, alatnya, dan Berarti WiFi juga tersedia ya, Bu, ya? tersedia untuk umum dan untuk anak-anak remaja. Jadi Anak-anak remaja ya di khusus sini berarti. kita punya tim namanya tim IT. Oh, oke. Nah, jadi Itu yang nanti- mengawasi juga ya? Iya, yang mengawasi. Jadi jelas betul-betul saat WiFi itu digunakan ya, oleh siapapun yang apa ada di saja. masjid itu yang berselancar terawasi ya. Jadi ada tim khusus yang memang mengajari. Jadi kalau anak remaja masjid rajin ke masjid, dia insya Allah nggak akan ketinggalan namanya IT. Oh iya, memang zaman sekarang kalau nggak belajar IT ya Iya. rugi sekali ya, Iya, Bu ya. masjid menyediakan apa kebutuhan remaja. Enggak, Masya Allah. Jadi- Ya, itu salah satu memakmurkan ya. Iya. Ya. Di Supaya kantor remaja juga tersedia. lebih tertarik ke masjid. Ya, jadi mahasiswa yang mereka tinggal sedikit kok nggak bisa menyelesaikan kuliahnya karena Itu dibantu biaya, juga, Bu? semua dibantu. juga. Oh, itu Kalau- khusus untuk warga sini Iya, atau sementara untuk sementara. ada yang rajin ke masjid, yang tunggu orang tuanya, itu kita bantu sampai selesai kuliah. atau ada keluhan dari pihak warga yang mungkin tidak mampu memiliki Iya. kesulitan apapun itu, Iya, entah itu insya Allah. Hutang. atau sakit keras Kalau gitu. sakit ya rutin gitu. Ya, pasti. Jamaah semuanya sudah. Itu sudah difikirkan. Ya, betul, itu ya. nanti dari atau ibu-ibu otomatis nanti habis asar rombongan sampai yang sakit datang. Berarti memang sudah dipikirkan sampai hal terkecil ya. Iya, iya, ya. Semampu masjid, tapi alhamdulillah semua ini yang jualan ini kan semua jamaah masjid. Oh, jemaah masjid sini. Dananan juga Masya Allah. stimulannya dari kita berikan apa istilahnya apa ya, modal. Nah, kita modal, kita Oh, Ibu dari masjid juga memodali para pengusaha ini juga. semua kita kan punya UMKM sebanyak 110 atau 130 sekarang. Oke. Itu modalnya dari masjid kita bina, kita Arahkan ya. arahkan, kemudian kita itu juga hasilnya berapa, jadi yang jadi orang berapa ya. Iya. Dari pengusaha-pengusaha ini ada yang itu Jelas kayak itu peci. diobservasi dulu ya, Bu, calon-calon yang mau Iya. benar-benar serius enggak Iya, gitu, iya, entah kita pantau. atau cuma sekedar apa namanya, Bu, cara katanya orang Jawa tuh nyelang. Nah, iya, jeli, Kepinginnya kadang-kadang pingin hasil banyak dapat ternyata uangnya nanti iya. habis itu cuma sekedar habis kita pantau. Tapi banyak yang berhasil kayak peci badai ini kan Iya. sampai Malaysia, sampai Oh iya, Bu. keluar, iya, Diimpor ya berarti. Diekspor. ekspor. Tadinya nggak punya usaha apa-apa, nah itu sekarang beli mobil, beli ini, beli berkembang. Sudah Nah, sukses dengan lah ya. Dia sudah dimakmurkan masjid, dia harus memakmurkan masjid. Iya, Jadi apa ya? apa keuntungan? Gantian, nggih, Iya. nggih. Begitu juga bakso itu di depan itu lah. Ya alhamdulillah dimudahkan ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Karena niatnya sudah memang ibadah. Iya. Dan itu berarti diajari kan caranya manajemen berdagang kan kadang orang Iya, belum tentu pasti tahu yang Iya. sebenarnya sesuai syariat gitu masjid ya, kan Bu. punya ini, punya mitra. Nah, ada BMT, Iya. nanti ada pengusaha mana, ada ahli-ahli dari departemen pemerintahan juga kerjasama. Mereka diajari bagaimana marketingnya, Iya, iya. cara menghitung laba, Iya, iya, iya. semua Jadi dipantau dan insya Allah diajari. itu ya apa namanya? Profesional. Termanage. Ya, semuanya bisa. Oke, Ibu. Ini waktunya rada akhirnya muler, Bu, janjinya semua. Jadi kalau untuk remajanya sendiri, Bu, di sini itu ketertarikan remaja untuk kayaknya tuh lebih betah di masjid itu Iya. gimana, Bu, di sini? Jadi masjid ini menyesuaikan dengan kebutuhan remaja. Nah, remaja ini kan dia senang kalau ada tokoh dan mereka senangnya nek
dicangkemi iki wegah. Iya. Tahu ya dicangkemi, Iya, tapi iya. dia seneng mangan. Iya, berarti itu harus ada pancingannya ya, Bu ya. dulunya Oh, ada. awalnya gitu ya. Iya, iya. tapi jadi memang harus ada tokoh muda juga yang dia bisa ngajak anak-anak. Iya. Keinginan mereka apa. Iya, iya. Jadi jangan sampai koneng masjid sinau fikih ya, Iya, bubar, gitu. memang pengalaman saya Ibu di masjid, di tempat saya membina anak-anak itu memang harus ada iming-imingnya Bu. Iya. Baru mereka tuh mau hadir, dan itu pun ya walaupun mungkin mereka nggak fokus gitu ya dalam menerima kajian, itu gimana caranya dari kami itu membina adik-adik tuh ngasih pertama tawaran dulu, maunya apa sih gitu, kepinginnya apa sih gitu. Jadi nanti saat mereka sudah request, nah itu nanti kesempatan kita untuk bernegosiasi gimana caranya supaya jadi mereka di sini tuh pengajian mau. remaja itu ya di Ujo kadang-kadang ya prasmanan. Oh ya, itu seminggu sekali Bu. Ya enggak seminggu, kalau pengajian tiap seminggu sekali Pasti ada kajian ya, ya, khusus sama remaja. Jumat itu khusus tadarusan remaja. Nanti kalau tadarusan tuh pindah dari rumah ke rumah. Oh iya, jadi keliling warganya itu mobile ya. Mobile, karena kan sambil mengenal lingkungan. Kemudian mereka ada di tempat orang-orang mesti suguhannya lebih enak daripada Iya. Jadi sekalian untuk apa ya, istilahnya bareng-bareng untuk berbagi keberkahan ya Bu ya. Iya, yang punya rumah seneng, remajanya juga seneng karena masih ada yang lebih. Kemudian masjid ini menyediakan internet full khusus untuk remaja, diberi pembinaan pelajaran bagaimana mempergunakan. Berarti kita mungkin dari pihak masjid, pengurus juga apa ya, mencari kerjasama dengan mungkin badan atau organisasi yang mungkin bisa membina anak juga ya Bu, biar anak-anak nggak monoton, karena sempet saya membina anak-anak tuh kok kajian begini-begini aja gitu. Jadi pengurus tuh sampai berpikir gimana ya caranya nih supaya anak-anak tertarik masjid gitu. Itu di sini pengurus tidak hanya ditunjuk, kamu jadi ketuanya nanti dengan pemilihan. Ada yang pemilihan umum tuh, nanti hadiahnya ya. Kalau di sini bahkan pemilihan pengurus untuk Tamir itu hadiahnya umroh. Oh Masya Allah, jadi memang rewardnya nggak main-main ya Bu ya. Iya. Dananya kan juga nggak main-main, dananya bukan sesuai kebutuhan remaja. Jadi nanti kalau anak-anak KKN misalnya yang ini nanti remaja masjidnya bikin kelompok, nanti temennya KKN di mana bareng-bareng dari masjid ditengok. Masjid memberikan uang saku. Jadi ada pemberhatian. Iya, jadi remaja juga akan lebih tertarik kalau misalkan ada reward khusus gitu ya. Cuma kan kadang kalau kesulitan di daerah kami ya Ibu, jadi di lingkungan kita di daerah saya ya, jadi khususnya itu menjamur kafe-kafe. Jadi kafe-kafe itu yang menduduki anak-anak remaja gitu. Sekarang kita mau nongkrong kan, ayo ke masjid gitu. Dibandingkan ayo ke kafe gitu, kayaknya mereka lebih cenderung mungkin akan lebih cenderung ke kafe. Mereka senang nongkrongnya itu kan. Makanya di sini kan disediakan wifi, kemudian angkringan itu 24 jam. Kemudian kalau hari libur nasional, libur itu rumahnya disediakan di lantai atas sendiri, itu kan ada area luas, itu nanti barbeque. Oh, itu khusus daripada mereka harus kelari kemana-mana. Iya betul. Jadi kan dipanggilkan ustadz yang mereka sendiri, yaitu ustadz hijrah atau ustadz artis. Tapi kalau mengundang ustadz artis kan pasti kita ngasih. Alhamdulillah masjid ini kita tidak usah mengundang para artis, banyak pengen penasaran ke situ. Oh gitu, Masya Allah. Itu semua artis juga. Siapa aja Bu yang udah kesini Bu, Ustadz? Ya dari Abdul Somad itu termasuk. Kemudian artis-artis hijrah itu ya saudari Tengku Wisnu, Dendi Bondi, apa itu yang digambar-gambar ya. Itu alhamdulillah Bu ya. Jadi bisa memotivasi jamaah. Kita itu tokoh masyarakat, tokoh Indonesia itu kita tidak pernah memanggil, tapi mereka datang sendiri. Dari Ridwan Kamil, Anies Baswedan, siapa anaknya SBY itu siapa, AHY, Agus Murti, kemudian ya semua Ustadz Abdul Somad udah rutin kesini. Oh rutin Bu? Iya, udah dijadwalkan. Iya. Ya tahun pengajian akbar di sini yang datang ribuan.
Jadi itu nggak dibayar ya Bu ya? Enggak, kita tidak, mereka yang sudah ada tindakan. Sudah niatnya ibadah ya udah Mereka full nggak tanggung-tanggung. besar karena dulu jadi besar karena juga dari sini. Dulu kan rutin ngisi di sini. Iya, iya. Masjidnya terkenal, mereka ikut terkenal. Oh, dari ini mohon maaf Ibu, dari dana ya, dana yang mungkin tidak sedikit. Ada nggak kayak pemikiran aku pengurus itu ingin mengembangkan masjid untuk pembangunannya dibagusin lagi nih, atau akan ditingkat lagi atau ibaratnya tuh ingin membesarkan lagi. Iya, karena lahan kita terbatas ya Mas, sudah tidak bisa mungkin untuk membahas. Jadi kita fokusnya di sini namanya keuangan ya? untuk kemakmuran masyarakat dan jamaah. Jadi memang sudah fokusnya kemakmuran, Iya, untuk memakmurkan. Kalau namanya itu ya nggak habis-habis ya Pak, Iya. bongkar pasang. Tapi kan kadang ada keinginan kayak dari mungkin pemilik atau dari ini dulu masjid cuma kecil, namanya kan beli ini, terus sebelah situ depan dibeli, terus kita naikkan. Ya itu sudah cukup mengembangkan Iya, fasilitas seperti lift. Dulunya kan belum ada lift. Sekarang ada lift. Ada lift itu dalam jangka 3 bulan ya kita punya. Ini berapa lantai Bu berarti? 3 lantai. Oh, 3 lantai. 1 lantai untuk jamaah, 1 lantai untuk jamaah juga sama aula perpustakaan, lantai atas untuk penginapan. Iya 3 lantai ya. Sama yang untuk penginapan ada juga khusus kamar musafir. Ya khususnya. Ya, jadi orang-orang yang datang tidak dapat tempat kehabisan itu bisa di sini selama 3 hari dipersilakan gratis asal lapor ke security. Untuk kembali lagi untuk ke remaja Ibu, saya sih di sini misinya memang membawa pesan untuk remaja untuk ya. remaja di tempat saya. Jadi monggo nanti bawa rombongan remaja nanti di sini bisa nanti ketemu. Kan kita setiap itu ada manajemen masjid. oh ya, insya Allah Ibu ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, diberi umur panjang sampai bisa kesini lagi Bu ya. Jadi ini sebenarnya kepingin ketemu dengan pihak remaja masjidnya ya, tapi ini belum harus janjian. Harus janjian dulu ya. Janjian. Oh, berarti mungkin di pertemuan selanjutnya insya Allah kalau kesini lagi Bu nanti ya. saya kasih nomor untuk menghubungi manajemen masjid, kan diatur jadwalnya. Jadi setiap itu kan ada tamu-tamu, tamunya besok apa masjid taklim atau jam berapaan itu, atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau remaja nanti disesuaikan tayang. Nah ini untuk yang terakhir Ibu, pesan untuk remaja untuk saat ini Bu, yang benar-benar Gen Z ini kan sangat dipengaruhi oleh HP gadget ya Bu ya. Nah, itu banyak anak-anak yang sekarang itu dibandingin ke masjid, mereka lebih cenderung tertarik dengan dunia gadget dibanding harus ngikutin di majelis ilmu di masjid gitu. Daripada harus ke masjid, mending saya puas-puasin nih main HP ngegame puasnya. Ngapain sih dengerin ceramah di YouTube juga bisa yang gitu. Menurut Ibu barangkali ada pesan untuk remaja-remaja zaman sekarang nih, gensi-gensi yang sekarang memang harus diberi masukan, diberi motivasi. Menurut Ibu? Ya karena kita zamannya kan zaman Z istilahnya, Gen Z ya. Jadi kita memang masjid ini harus memberikan wadah sesuai dengan zamannya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, kita juga mengajak orang tua mereka untuk opiak-opiak anak-anak. Kemudian bagaimana masjid ini bisa menaungi anak sesuai zamannya dan selalu mensuplai dana. Nah, kita fokuskan di situ. Berarti orang tua juga wajib berperan ya Bu ya, nggak hanya sekedar pengurus masjid ngoprak-oprak, tapi orang tuanya diem aja di rumah nggak mendukung anak masjid gitu ya. Iya, itu harus itu betul. Kemudian bagaimana masjid ini menjadikan anak remaja itu menjadi nyaman. Iya. Ya kita menyediakan makanan, kemudian menguangke orang. Jadi walau manusia kan manusia. Walaupun remaja mereka kan manusia. Jadi mereka semua di sini anak-anak itu diberi tanggung jawab dia sebagai pengurus. Jadi anak remaja itu yang dimasukkan itu dimasukkan dalam divisi. Kamu kalau di masjid punya tugas seperti ini, misalnya bikin jurnal. Kalau kamu nanti ngurusi anak-anak remaja yang lain,
nanti ada yang ngurusi anak-anak yang di bawah SD sampai ini tugasnya sudah dibagi-bagi. Kemudian ada yang hobinya jalan-jalan, ya kamu nanti ngurusin menjadwalkan kegiatan anak mau hiking ke gunung atau mau itu nanti dibiayai oleh masjid ya. Jadi apapun yang penting pengurus remajanya itu aktif memberikan agenda-agenda kegiatan remaja. Acara apa? Nanti diajukan aja ke masjid, nanti butuh biaya berapa nanti baru. Di sini begitu ya. Di sini begitu. Jadi fokusnya dana itu mah di remaja masjid. Terus mau bikin acara apa? Seperti yang disesuaikan. Mau bikin acara lomba nge-game atau lomba tapi yang enggak itu di sini juga mau bikin jurnal, mau itu sediakan kita semua fasilitas cetak mencetak semuanya ada. Kemudian kalau rapat remaja masjid kita tidak di masjid, di luar restoran, apa di rumah pohon apa, jadi kita udah kamu milih kemana terserah, yang penting anak-anak seneng. Tapi nanti kamu tetap subuhan di masjid. Kita milih ya nanti remaja masjid yang pengen umroh. Berarti ada timing. Iya benar-benar. Ribet ya Bu ya? Iya, ada ribet. Memang harus itu. Jadi kalau seragam biasanya anak remaja itu seneng loh. Bisa dibikin kaos yang kecil gambarnya apa, bikin sendiri nyablon atau baju koko gitu atau sarung gitu ya. Enggak, kaos ya, semua kekinian. Berarti ada time tertentu itu pertemuan antara pengurus remaja dengan takmir masjid berarti untuk sharing gitu ya. Ya kita sesuaikan kira-kira bapak-bapak tapi yang pola pikirnya remaja. Terkadang kan yang nggak bisa masuk itu pola pikir yang orang tua yang rada kolot ya biasanya lah. Makanya di sini namanya ketua takmir tidak boleh usianya lebih dari 50 tahun. Oh, jadi di bawah 50 tahun. Pengurusnya kalau yang sepuh-sepuh baru dimasukkan di penasehat. Di bagian apa gitu? Penasehat. Penasehat ya. Karena di sini dicari yang saksek pola pikirnya juga. Pakai pemilu di sini. Oh gitu ya. Takmir pakai pemilu. Ada pencoblosan berarti. Ya, voting gitu. Bahkan lebih rame daripada pemilu itu. Masya Allah. Jadi antusiasnya bagus banget ya. Hadiahnya ya itu tadi umroh, sepeda, kulkas. Biar ngobrolnya di masjid harus jamaah dulu, sholat, nanti pulang sudah kita sediakan snack kegiatan. Terima kasih sekali Ibu. Ini mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Semoga apa yang disampaikan Ibu membawa angin segar buat kita, buat kami ya para pemuda ini. Maksudnya yang ingin supaya ada interest dengan masjid. Sekarang yang paling penting tuh kayaknya seperti perlu lagi digerakan yang dulu namanya apa tuh Karang Taruna Remaja ya. Sebenarnya ada tuh Karang Taruna itu, cuma efektif tidak kecenderungan ke gimana sih cara memakmurkan masjid. Jadi Karang Taruna itu lebih cenderung ke pengelolaan manajemen, gimana sih mengelola UMKM, gimana sih supaya remaja-remaja sekarang tuh bisa apa sih namanya ya Bu, berkembang cara dia itu mengelola misalkan itu pertanian atau perkebunan atau di sini juga yang menghasilkan juga itu juga memberikan pelatihan juga memberikan pelatihan pertanian dan sebagainya karena kita kan punya sawah. Oh iya? Iya, karena kita kan ada dana pembagian beras. Kan dulu kita mikirnya kalau harus nunggu semua suplai sumbangan kan repot. Kita pikir beli sawah. Oh, jadi itu ya hasil dari kelola sawah itu dikembalikan lagi untuk kemakmuran lagi. Jadi waktu itu kita udah hitam di atas putih sampai akte notaris, terus kita mau beli sawah sudah. Loh ini kok atas namanya masjid, buat apa masjid beli sawah, bla 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 cerita, akhirnya diwakafkan. Akhirnya diwakafkan. Begitu. Dan kita punya hotel, jadi dengan adanya wakaf ini ya. Itu juga masuk lagi income-nya ke. Iya, kita beli hotel lagi di masjid di Kaliurang. Di Kaliurang. Ada hotel khusus. Ada. Punya Jogokarian. Di Kaliurang itu. Tarifnya sama? Tarifnya lebih besar karena lebih bagus. Iya. Standar hotel. Diperuntukkan untuk bisnisnya untuk bisnis. Dari hasil itu kan nanti untuk memakmurkan. Iya, balik lagi ke sini lagi ya. Berarti jadi slab wakaf produktif. Iya, betul. Insya Allah semoga
menjadi keberkahan Ibu. Iya. Ibu juga Amin. mendapat keberkahan, selalu sehat panjang umur Iya, Ibu saya ya. ngurusin masjid itu saya merasa dimudahkan oleh Allah semua. Jadi anak-anak itu pendidikannya tuh dimudahkan. Sekolah itu hampir dari itu semua beasiswa. Oh, berarti Bahkan sampai S3 ini kan saya Masya nggak Allah, pernah yang- sekolah kan. dari masjid semua Ibu Iya, ya. anak-anak Masya Allah. besarnya juga dari masjid. Semoga Ibu dan keluarga Iya, Ibu amin, amin. kan turun temurun ya Bu ya. Iya, Ini insya Allah. jadi sebagai apa namanya penggerak, pengelola, Iya, ya, pendiri. nombok waktu, nombok tenaga. Jelas ya Bu ya itu ya. Tapi insya Allah jadi satu Iya, keberkahan Ibu ya. Bismillah. Insya Allah semoga diberi kemudahan Bu ya. Iya. Dan mohon minta doanya juga. Iya, ini Dewan Suronya kan juga kakak saya, Pak. Ustadz Jahir. Ustaz Zahir Ya, Ustadz Jahir Asmi. Dewan Suro dia yang menggerakkan remaja-remaja. Masya Allah ini malah jadi 30 menit Bu. Tadi mintanya 10 menit. Iya, semoga bermanfaat. Masya Allah. Aku nanti kalau kurang informasi bisa Oke, lewat. siap. Buka aja manajemen masjid Mbah Google nanti keluar semua. Oh, oke. Nanti saya minta itu aja Bu untuk khusus remaja yang Oh ya, Nah, barangkali nanti saya pas iya. teman-teman remaja masjid ingin Oh studi iya. banding nih ke sini. Iya, silahkan nanti hubungin aja, nanti tak kasih tak kasih nomor saya itu ya ora apa nek nomor dewe iki. Ini saya tutup dulu Ibu ya. Iya, iya. Terima kasih Iya. sekali Ibu atas waktunya. Iya. Insya Allah bermanfaat sekali ini. Ya, semoga dipermudah perjalanannya sehat Amin. semua, Amin. lancar. Amin. Ya Rabbal Ibu Alamin. juga bisa mengembangkan di sana. Amin. Insya Allah bisa jadi Lebih baik. motivasi supaya untuk menggerakkan nih Iya. para remaja di lingkungan kami. Iya, iya. Sekian dari saya Ibu, mohon maaf. Kami undur diri nih, setelah ini kami juga mau pulang. Iya. Mau ke Kaliurang. Oh, Mau jalan-jalan. monggo nanti kalau mau lihat hotelnya ada di sekitar Di situ ada tertera ya tulisannya. Anugerah 2. Oh, Anugerah 2 itu punya Jogokarian. Ya. Siap Ibu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.